Dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan, di tengah geliat pembangunan yang terus melaju cepat, Kota Bekasi kini menyiapkan diri menghadapi sebuah momen besar. Sebuah ajang yang bukan hanya tentang kompetisi, tetapi tentang semangat, kebanggaan, dan persatuan. Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026, Porprov 15, akan segera digelar. Dan Kota Bekasi menjadi salah satu tuan rumah utama dalam pesta olahraga paling bergengsi di tingkat provinsi ini. Porprov bukan sekadar ajang adu prestasi antar daerah. Lebih dari itu, Porprov adalah panggung bagi kerja keras, dedikasi, dan semangat sportivitas masyarakat Jawa Barat. Setiap 4 tahun sekali, Porprov menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ajang ini bukan hanya soal medali dan piala, tetapi juga kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan hasil pembinaan olahraga dan pembangunan manusia. Bagi Jawa Barat, Porprov adalah simbol kemajuan daerah. Setiap cabang olahraga, setiap venue yang berdiri, dan setiap atlet yang berjuang adalah bukti nyata bahwa olahraga mampu menjadi alat pemersatu masyarakat. Kota Bekasi, dengan semangat dan kapasitasnya sebagai kota metropolitan, kini mengambil peran besar dalam sejarah Porprov. Kota ini siap menjadi wajah Jawa Barat yang dinamis, modern, dan berprestasi. Menjelang pelaksanaan Porprov 2026, berbagai persiapan terus dilakukan oleh pemerintah kota dan DPRD Bekasi. Sarana dan prasarana olahraga dibenahi, fasilitas diperbaiki, dan berbagai pembangunan baru dilakukan di beberapa titik strategis kota. Salah satu fokus utama ada di kawasan Stadion Patriot Candrabaga, ikon olahraga dan kebanggaan masyarakat Bekasi. Disinilah berdiri Gor Bangit yang tengah disiapkan menjadi salah satu venue utama pertandingan. Selain itu, pemerintah kota juga tengah membangun sejumlah fasilitas baru, arena sepatu roda, gedung olahraga 5 lantai, arena bela diri, dan fasilitas outdoor yang diperuntukkan bagi berbagai cabang olahraga. Upaya ini menunjukkan komitmen kuat Bekasi untuk menjadi tuan rumah yang siap dari sisi infrastruktur maupun pelayanan. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, turun langsung memimpin inspeksi ke sejumlah lokasi bersama Ketua dan anggota Komisi Kedua DPRD. Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius memastikan kesiapan seluruh venue sebelum ajang dimulai. Dalam peninjauannya, Sardi menegaskan bahwa Bekasi siap menjadi tuan rumah Porprov ke-2026. Ia memastikan setiap fasilitas olahraga harus mampu menyambut kedatangan ribuan atlet dari seluruh Jawa Barat. Sardi mengatakan bahwa DPRD ingin memastikan segala pembangunan berjalan sesuai rencana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah kota, dan masyarakat untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan. Ya, halo Sobat Radar Bekasi, kembali lagi kita bincang santai bersama anggota legislatif. Kali ini kita bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Bang Sardi Effendi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Makin seger kayaknya. Seger, alhamdulillah. Sama seperti kita berada di ruangan venue olahraga kali ini Bang ya? Betul, ini betul di ruangan ini, Stadion Gor Bangyan. Gong Barian ya, Gor Bangyan. Nah, ini khusus untuk venue olahraga voli. Ya, ini tenis meja juga dipakai kemarin, voli juga dipakai. Oke. Saat ini, sejumlah proyek pembangunan tengah berjalan. Di kawasan Gor Bangyan, misalnya, gedung voli, basket, dan arena indoor lainnya mulai tampak bentuknya. Beberapa masih dalam tahap penyempurnaan, seperti sistem pendingin ruangan, pencahayaan, serta pengeras suara. DPRD menegaskan, pekerjaan harus memperhatikan kualitas dan kenyamanan pengguna, bukan sekadar penyelesaian fisik bangunan. Oke. Nah, ini kan rencana ingin bisa dijadikan apa ya? Kita tuan rumah Porprov ya, akan menjadikan tempat untuk venue itu. Nah, persiapannya gimana nih Bang? Kan tadi Abang juga sudah melakukan sidak bersama anggota Komisi 2 melihat kondisi Gor ini. Ya, hari ini kita sidak dengan Ketua Komisi 2 dan anggota Komisi 2 kaitan dengan kesiapan untuk menyambut Porprov tahun 2026, di mana Kota Bekasi menjadi tuan rumah. Jadi kita memastikan seluruh sarana olahraga yang akan menyambut tamu-tamu kita, kontingen-kontingen olahraga dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat, ya kita pastikan semua dapat terfasilitasi dengan baik. Oke.
sekadar penyelesaian fisik bangunan. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi, memastikan bahwa progres pembangunan berjalan sesuai target. Ring basket, voli, badminton, sepatu roda, hingga gedung olahraga 5 lantai ditargetkan rampung akhir tahun ke-2025. Fasilitas tambahan seperti toilet, ruang ganti, tribun penonton, dan area parkir juga disiapkan agar dapat menampung ribuan pengunjung selama ajang berlangsung. Semuanya dirancang agar Kota Bekasi siap bukan hanya sebagai tuan rumah, tapi juga sebagai destinasi olahraga berstandar provinsi. Dengan baik. Oke. Nah, secara tempat kita ya ini sudah representatif lah ya Bang, ya mungkin sudah Wah, cukup bagus. Sudah cukup bagus. Apalagi baru lagi ya. Iya. Apalagi baru. Nah, ngomongin olahraga, kita ada beberapa unggulan lah yang menjadi unggulan di Kota Bekasi. Nah, pasti berkaitan dengan sarana dan prasarana. Nah, prasarana olahraga juga tentunya menjadi visi misi Kota Bekasi. Nah, Abang melihat persiapan untuk Kota Bekasi terkait perhatian terhadap olahraga seperti apa, Bang? Ya, Kota Bekasi hari ini kita punya visi menjadi Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera. Oke. Nah, supaya warga sejahtera, salah satunya ada program misi wali kota berkaitan dengan membangun Kota Bekasi menjadi kota yang sport city. Jadi okay. Kota yang memang aktivitas masyarakatnya banyak event olahraga, kegiatan olahraga, agar Kota Bekasi ini masyarakatnya itu sehat walafiat semua. Oke. Nah, selain ini ada lagi Bang yang mungkin sedang proses pembangunan. Ya, memang sudah selesai, ada lagi yang mau betul. Ini ada gor Bang Yan, kemudian ada sepatu roda, kemudian juga ada 5 lantai venue, seluruh cabang-cabang olahraga itu sedang diproses semua di Kota Bekasi. Basket juga ya. Basket juga. Basket sekarang sedang proses pembangunan. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau nggak salah di kecamatan, masing-masing kecamatan juga kita punya stadion-stadion mini, gitu kan? Mungkin ada yang itu juga untuk memfasilitasi warga sekitar. Kondisinya gimana Bang sekarang Bang? Ya, memang stadion mini ini sudah cukup banyak kita bangun di Kota Bekasi ini. Kita punya PR bagaimana perawatan dan juga mengefektifkan ya tempat-tempat stadion mini itu untuk kegiatan olahraga masyarakat. Oke. Supaya masyarakat senang, happy, bahagia di Kota Bekasi. Untuk mendukung kesiapan Porprov, pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD telah menyiapkan anggaran sebesar 150 miliar rupiah. Dana ini difokuskan pada peningkatan fasilitas olahraga, perawatan gedung, serta kebutuhan teknis pelaksanaan ajang. Sardi menjelaskan, Porprov bukan hanya tentang prestasi dan kompetisi, tetapi juga tentang dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Porprov diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi daerah. Dengan datangnya ribuan atlet, ofisial, dan penonton, sektor perhotelan, kuliner, hingga transportasi akan bergerak dinamis. UMKM pun akan merasakan manfaat langsung dari meningkatnya aktivitas masyarakat. Bahagia di Kota Bekasi. Nah, tadi selain visi misi, tentunya kan untuk memfasilitasi para atlet ini juga butuh anggaran. Nah, dari legislatif sendiri bagaimana untuk menganggarkan anggaran bagi para atlet nanti? Di 2026 apakah sudah ada mungkin bocoran sedikit? Betul, Bang? Sudah ada ajuan ke DPRD kaitan dengan kebijakan umum anggaran dan rencana kerja pemerintah daerah kaitan dengan pekan olahraga tingkat provinsi itu hampir 150 miliar diajukan, sehingga ini nanti dapat digunakan untuk seluruh persiapan ajang olahraga Porprov di Kota Bekasi ini. Dan mudah-mudahan Porprov di Kota Bekasi ini juga berdampak secara ekonomi, di mana hotel penuh, UMKM juga dapat berjualan, dibeli oleh para tamu-tamu kita dari luar daerah. Dan kita ingin Kota Bekasi ini punya kesiapan yang sangat siap untuk menyambut pekan olahraga tingkat provinsi Jawa Barat. Selama Porprov berlangsung, ribuan orang akan datang ke Kota Bekasi. Hotel-hotel akan terisi penuh, restoran dan kafe akan ramai, serta usaha mikro di sekitar venue akan tumbuh pesat. Para pedagang kaki lima di sekitar stadion hingga pengrajin souvenir lokal akan ikut merasakan manfaatnya. Ajang ini bukan hanya pesta olahraga, tetapi juga penggerak ekonomi daerah. Sardi menambahkan, Porprov menjadi peluang emas untuk menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap kotanya sendiri.
Semangat kebersamaan dan gotong royong harus menjadi bagian dari keberhasilan penyelenggaraan Oke, ini. Bang, mungkin kita bisa sambil lihat, Oke, kita ngelihat sambil apa jalan. namanya kondisi. Nah, soal anggaran tadi, Bang. Selama ini kalau menurut Abang sudah memadai belum sih, Bang, untuk mendukung pembangunan olahraga di Bekasi? Anggarannya sudah yang tersedia gitu. Ya memang secara bertahap ini kita perlu terus mensupport, mendukung ya. Walaupun hari ini belum ideal ya, sehingga kita ingin ketidakidealan ini jangan sampai olahraga di Kota Bekasi tidak punya prestasi, tapi tetap berprestasi dengan daya dukung yang ada, sehingga para cabang-cabang olahraga maupun para olahragawan di Kota Bekasi ini tetap dia punya prestasi walaupun keterbatasan anggaran dan efisiensi hari ini yang terjadi. 2026 dinaikin nggak, Bang? 2026 saya kira kan kita fokusnya tadi ya pekan olahraga tingkat provinsi dulu. Oke. Kemudian nanti setelah itu baru kita coba berikan lagi mana yang memang perlu kita dukung secara kebijakan anggaran. Oke. Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap nasib para atlet. Menurut Sardi, kesejahteraan atlet tidak boleh berhenti setelah masa bertanding usai. Pemerintah daerah perlu menyiapkan program pembinaan berkelanjutan agar para atlet tetap produktif, bahkan setelah pensiun dari ring kompetisi. Sardi menegaskan, pembinaan harus menyeluruh mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga dukungan karier setelah masa aktif berakhir. Para atlet adalah kebanggaan daerah. Mereka bukan hanya simbol kemenangan, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan mereka menjadi salah satu prioritas penting dalam kebijakan olahraga di Kota Provinsi Bekasi. Jawa Barat. Nah, yang nggak kalah penting dalam dunia olahraga ini adalah atlet setelah dia tidak lagi menjadi atlet. Kadang ada yang merasa saya dipergunakan ketika masih sehat, ketika sudah tidak lagi menjadi atlet, merasa diabaikan. Nah, pemerintah Kota Bekasi sendiri seperti apa, Bang? Mungkin dari Abang ada apakah ada anggaran mungkin untuk atlet-atlet yang sudah nggak bermain lagi difasilitasi seperti apa? Mungkin, Bang? Iya, memang ada kebijakan di saat bertanding itu tentu ada bonus hadiah ya. Tapi kalau tidak bertanding ini tentu kembali kepada cabang olahraga mereka kembali. Seperti apa mereka dapat berkarir, dapat tetap produktif dalam kegiatan olahraga. Tapi kalau untuk jenjang karir ini juga perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah. Seperti apa mereka harus dipikirkan ya, sehingga mereka punya gambaran setelah tidak jadi atlet kemudian jadi apa, apakah mereka usaha atau yang lainnya. Atau mungkin masuk PNS gitu atau P3K gitu. Iya, kalau dulu memungkinkan ya, tapi kalau sekarang kan seluruhnya diatur oleh pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur olahraga seringkali menghadapi tantangan besar dalam hal perawatan. Sardi menekankan, membangun memang mudah, tapi merawat jauh lebih menantang. Untuk itu, DPRD mendorong pembentukan unit pelaksana teknis daerah UPT di GOR di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga, agar pengelolaan fasilitas dilakukan secara profesional. Selain itu, skema kerjasama dengan pihak swasta akan diterapkan untuk memastikan perawatan dan operasional berjalan efisien. Melalui kerjasama ini, retribusi fasilitas olahraga dapat dikelola dengan baik, pemeliharaan bisa lebih terjamin, dan pemasukan daerah juga meningkat. Bekasi ingin memastikan setiap gedung yang dibangun tidak berhenti hanya sebagai monumen, tapi menjadi pusat aktivitas masyarakat yang hidup dan bermanfaat. Optimisme terus tumbuh. Pemerintah, DPRD, komunitas olahraga, hingga masyarakat bersatu menyambut Porprov ke 2026. Kota Bekasi ingin menunjukkan diri bukan hanya sebagai tuan rumah yang tangguh, tetapi juga sebagai juara di rumah sendiri. Porprov bukan sekadar pesta olahraga, ia adalah simbol kebanggaan, semangat persatuan, dan kemajuan daerah. Dari atlet hingga masyarakat biasa, semua punya peran untuk menyukseskannya. Setelah Porprov berakhir, warisan terbesar yang ingin ditinggalkan Kota Bekasi bukan hanya gedung olahraga yang megah, tapi juga budaya olahraga yang kuat. Masyarakat diharapkan semakin gemar berolahraga, menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Porprov juga diharapkan melahirkan atlet-atlet baru yang siap mengharumkan nama daerah, bahkan ke tingkat nasional dan internasional. Dengan dukungan semua pihak,
Porprov Jawa Barat 2026 akan menjadi momentum bersejarah bagi Kota Bekasi. Momentum untuk menunjukkan bahwa Bekasi bukan hanya kota industri, tetapi juga kota olahraga, kota semangat, dan kota masa depan. Yang bertanding. Oke. Nah, soal perawatan Bang tadi. Biasanya kita ini suka terkendala nih Bang, perawatan nih Bang. Nah, gimana nanti ini kan pasti ada UPTD sendiri kan ya akan mengelola ini nanti. Nah, Iya. nah bentuk pengawasan dari anggota dewan sendiri bagaimana nih Bang? Kadang ya udah apa ya namanya? Ya merawatnya susah banget gitu loh. Ya memang membangun lebih mudah ketimbang kita merawat. Betul. Bangunan sudah jadi. Betul, udah jadi. Hari ini kita pastikan nanti kan ini UPTD GOR akan bertugas di bawah Dinas Pemuda Olahraga. Kita harapkan mereka dapat bekerja secara efektif ya, dapat merawat gedung-gedung ini. Tentunya dengan kita juga akan memikirkan biaya perawatan. Dan kemarin sudah ada wacana kebijakan oleh wali kota seluruh sarana prasarana stadion dan gedung-gedung di olahraga yang ada di Pemda ini nanti di pihak swastakan. Oke. Nah, jadi pihak swasta lah nanti yang akan berkaitan dengan retribusinya, kemudian dengan perawatannya. Jadi kita dapat mudah melihat berapa retribusi yang didapat untuk PAD penempatan daerah Kota Bekasi nanti. Berarti nanti ada masuk PAD juga. Oh iya, nanti kan banyak yang mensewakan dari pihak-pihak luar kan boleh. Ya, dan kita pun juga sama. Ya. Kalau Kota Bekasi memakai tentu ada ketentuan tersendiri. Ada klausulnya mungkin biasanya per jam sekian gitu. Betul. Dan itu bisa masuk untuk PAD. Pendapatan las daerah kata. Apalagi PAD kita selalu Ya, sekarang Kota Bekasi 2026 ini bagus 6,2 triliun 6,2 PAD triliun. kita. Oke. Kalau untuk APBD kita 7,2 triliun lebih. untuk 2026. 26. Dan besok kita akan paripurnakan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara Oke. APBD 2000. Nah, berarti kan ada peningkatan gitu ya. Ya, ada peningkatan. Berarti- Sebelumnya kan kita hanya kalau pendapatan as daerah kita sebelum dana transfer kan 4,2 sekian. Betul. Dana transfer 2, sekian. Iya. Berarti ada ini kan ada kebijakan pemerintah pusat agak mengurangi dana transfer daerah Ya, itu tadi. TKD ya, transfer kas daerah. Transfer daerah. Ya. Berarti nggak berpengaruh ke Ya. untuk Kota Bekasi. Pengaruh nggak kira-kira? Kota Bekasi ya pengaruhnya sedikit. Jadi transfer kas daerah kita itu 153 miliar. Iya. Dan kemarin sudah dilakukan penyesuaian di seluruh OPD ya, supaya nanti belanjanya ada yang diefisiensikan, ada yang di tempat sasaran ya, supaya terjadi efektivitas dalam belanja. Itu untuk 2026. 2026. Berarti nanti ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, misalkan mungkin yang diefektifkan tadi ya Bang ya, Ya, berarti diefisiensikan. diefisiensikan mungkin. Misalkan mungkin yang kunjungan mungkin bisa Ya, atau rapat-rapat kunjungan, rapat-rapat, acara-acara seremonial, Seremonial. itu biasanya mengundang 100 orang, jadi cukup 50. Gitu. Oke. Nah, itu bisa untuk mengurangin itu ya. Iya, mengurangi tadi yang transfer kas daerah yang 153 miliar itu yang yang memang dikurangi kepada pemerintah daerah dari Kementerian Keuangan Pusat ya. Oke. Dari stadion megah hingga semangat di jalanan, dari atlet muda hingga masyarakat biasa, semua bersatu dalam satu tekad. Menjadi tuan rumah yang membanggakan dan juara di rumah sendiri. Porprov Jawa Barat 2026 bukan sekadar ajang olahraga, melainkan cermin kemajuan, kerjasama, dan cinta masyarakat Bekasi terhadap kotanya. Dengan semangat sportivitas dan kebersamaan, Kota Bekasi melangkah pasti menyambut Porprov dengan keyakinan bahwa masa depan olahraga Jawa Barat ada di sini, di Kota Patriot, Kota Bekasi. Oke. Nah, oke Bang. Jadi kita sedang memperkuat ya, makanya olahraga di Bekasi ini memang kalau selama ini kan ada yang panjat sudah mulai ada nama lah ya, mungkin poli. Mungkin bola kita Persipasi agak sedikit ini ya, kemarin kita tapi sudah mulai tumbuh lagi sekarang, kemarin sudah mulai masuk dalam games. Nah, support dari Abang sendiri bagaimana dari anggota dewan kepada olahragawan di Kota Bekasi, Bang? Ya, kebijakan-kebijakan hari ini seperti sarana prasarana dibangun, diperbaiki, kemudian punya stadion Candrawbaga. Ini tentunya stadion kebanggaan Kota Bekasi. Dan banyak masyarakat luar Kota Bekasi datang ke Kota Bekasi ingin dapat bertanding memakai stadion kebanggaan Kota Bekasi ini, dan seluruh sarana prasarana ini tentunya mensupport ya,
bagaimana prestasi para atlet, kemudian prestasi seluruh cabang olahraga ya, sehingga ini dapat punya daya saing kompetitif ya, kompetisi dengan daerah lain. Oke. Selain ini Bang, mungkin persiapan apa lagi nih Bang yang untuk kita menghadapi Porprov sebagai sebagian dari tuan rumah itu? Ya paling persiapan Porprov itu kan membenahi ya venue-venue yang ada. Hari ini kan nih AC-nya kurang, kita mau ditambahin nanti nih kita berarti? tambah AC-nya, ya, sehingga gedung ini harus dapat juga terawat ya, sehingga nanti di saat dipakai pekan olahraga tingkat provinsi ini kondisinya nyaman untuk para kontingen olahraga yang bertanding. Oke. Bang, mungkin dikit lagi Bang. Apa saran Abang mungkin ini sekarang ekonomi kita apa ya di saat ada pengurangan tadi, terus kondisi ekonomi perekonomian kita sedang ya seperti ini. Nah, itu mungkin ada himbauan dari Abang untuk masyarakat. Itu yang pertama, yang kedua untuk persiapan Porprov ini tentunya kan bagi para atlet, bagi para panitia tentunya, lalu persiapan kita menyiapkan sarana dan prasarananya mungkin. Ya, imbauan saya untuk masuk Kota Bekasi, kita jaga kondusivitas Kota Bekasi supaya masyarakat dapat beraktivitas secara ekonomi dengan nyaman, sehingga kita fokus mesejahterakan masyarakat Kota Bekasi. Untuk persiapan ajang Porprov ini sudah kita berikan poin-poin syarat agar ada dampak ekonomi, maka Porprov ini juga menjadi dampak ekonomi dengan ada dampak peningkatan pendapatan asli daerah dengan penuhnya hotel-hotel di Kota Bekasi, kemudian UMKM hidup, kemudian sisi-sisi yang lain juga tentunya ini yang kita sambut untuk kebaikan Kota Bekasi. Ya, tentunya kita sebagai tuan rumah harus bisa menyambut tamu-tamu dengan sebaik mungkin. Sebaik ya, mungkin. Nanti supaya berdampak secara ekonomi dan pendapatan asli daerah. Oke, kita tunggu. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik dan menjadi kebanggaan Kota Bekasi. Iya, supaya dapat pajak hotel, pajak parkir untuk PAD Kota Bekasi. Dan tentunya salah satunya juara. Juara nomor 1. Juara nomor 1. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ya. Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, Sardi Effendi optimistis Kota Bekasi siap menjadi tuan rumah yang membanggakan dalam Porprov Jawa Barat 2026 mendatang. Ia berharap ajang ini tak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif berolahraga dan hidup sehat. Dan tentu, dengan semangat kebersamaan dan sportivitas, Kota Bekasi menargetkan menjadi juara umum Porprov Jawa Barat ke-2026.